Ia kehilangan $600.000 demi sebuah keyakinan, tapi justru itu yang menyelamatkan hidupnya dan ratusan orang lainnya. Dan bagaimana mungkin seorang pria Kristen fanatik berubah total hanya karena satu pemandangan? Sekelompok narapidana bersujud dalam salat. Inilah kisah mengejutkan yang akan membuka mata dan hati Anda. Di usia 19 tahun, Ali dijatuhi hukuman 8 hingga 10 tahun penjara karena terlibat dalam perampokan bersenjata. Meski ia tidak membawa senjata atau melukai siapapun, pengadilan tetap memutuskan hukuman berat untuknya. Ia dikirim ke salah satu penjara dengan tingkat keamanan tertinggi di negara bagian Washington, sebuah tempat yang dikenal sebagai sekolah gladiator. Penjara bernama Walla Walla. Hari pertama di penjara menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Ali, yang belum pernah masuk penjara sebelumnya, merasa sangat takut dan tersesat. Di dalam lingkungan penuh geng dan kekerasan, sebuah kelompok supremasi kulit putih mendekatinya. Mereka bertanya apakah ia benar-benar orang kulit putih. Dan saat Ali mengiyakan, mereka langsung mengklaimnya sebagai bagian dari kelompok mereka, bahkan membawakan perlengkapan ke selnya. Selama beberapa bulan pertama, hidup Ali di penjara berlangsung begitu saja. Ia tidak tertarik pergi ke gereja, meski dulunya dibesarkan sebagai seorang Kristen evangelis. Ia mulai mencari tahu tentang agama-agama lain, membaca tentang Yudaisme dan Hindu, namun tidak menemukan jawaban yang ia cari. Hari-hari dihabiskannya dengan berjalan sendirian di lapangan, sebuah kebiasaan berbahaya di lingkungan penjara. Namun, di tengah keterasingan itu, ia mulai menyadari ada seseorang yang terus memperhatikannya dari kejauhan, seorang pria kulit putih dengan kumis panjang. Pria itu sering terlihat duduk bersama narapidana kulit hitam. Setiap kali Ali melintas, pria tersebut menatapnya dalam diam. Ali pun mulai merasa bahwa akan terjadi sesuatu. Suatu hari, pria itu berdiri dari mejanya dan berjalan ke arah Ali bersama sekelompok pria berkulit hitam. Ali bersiap, berpikir inilah akhirnya, ia akan diserang. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Pria itu menghentikan langkahnya dan berkata, "Wah, tunggu dulu. Assalamualaikum." Ali terkejut. Ia menjawab, "Apa?" Dengan tenang, pria itu menatapnya dan berkata, "Bagaimana kalau kau ikut salat Jumat bersama kami?" Itulah awal dari perkenalannya dengan Omar, seorang pria asal Turki yang telah menjadi Muslim. Dari percakapan sederhana itu, sesuatu dalam diri Ali mulai bergerak. Pertemuan dengan Omar menjadi titik balik bagi Ali. Sejak hari itu, Omar mulai mendekatinya dengan pendekatan yang lembut dan penuh hikmah. Ia tidak memaksa, hanya bertanya, "Apa yang kamu tahu tentang Islam?" Ali mengakui bahwa ia tidak tahu apa-apa. Bahkan kata Islam pun asing baginya. Ia mengira itu hanya istilah atau mungkin sejenis nama tempat. Omar menjelaskan secara singkat bahwa Islam adalah sebuah agama, dan dari sanalah perjalanan Ali menuju cahaya perlahan dimulai. Beberapa hari kemudian, Omar datang membawa sebuah buku yang dibungkus rapi dengan handuk. Dengan serius, ia menyerahkan buku itu kepada Ali dan berkata, "Aku akan memberimu sesuatu yang sangat berharga. Tapi tolong, jaga baik-baik. Jangan pernah menistakannya, jangan letakkan di lantai. Janji?" Ali mengangguk, dan saat handuk itu dibuka, tampak sebuah Al-Quran berwarna biru dengan tulisan emas di sampulnya. "Ini hadiah dariku," kata Omar. Ali kembali ke selnya dan membuka lembar demi lembar kitab suci itu. Ia mulai dengan mencari nama-nama yang familiar. Musa, Isa, Ibrahim, Yakub, Yusuf. Semua nama itu ia temukan. Ia sempat mengira Al-Quran hanyalah salinan dari Alkitab, tapi semakin ia membaca, semakin ia sadar bahwa ini berbeda. Cara penyampaiannya, ritmenya, isinya, semuanya terasa luar biasa. Hari-hari berlalu. Ali tenggelam dalam bacaan. Ia membaca selama berjam-jam, melupakan makan dan waktu. Teman sekamarnya bahkan pernah menegurnya karena ia terus membaca Al-Quran sejak pagi tanpa menyentuh makanan. Tapi Ali tidak peduli. Hatinya seolah terpikat oleh sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. 2 atau 3 bulan kemudian Omar datang lagi. Kali ini ia mengajak Ali untuk ikut salat Jumat. Anggap saja seperti ibadah minggu, tapi versi Islam. Diadakan setiap Jumat siang. Jelas Omar. Ali tertarik. Ia mengajukan permohonan ke petugas penjara untuk bisa ikut serta. Namun permohonannya disambut dengan sinis dan penuh prasangka. Petugas itu memperingatkan bahwa jika ia terluka atau diserang oleh kelompok yang akan ia temui di ruang ibadah itu, mayoritas narapidana kulit hitam dan Hispanik, maka tidak akan ada perlindungan. "Kami tidak akan mengirim penjaga untukmu," ancamnya.
Tapi Ali tetap bersikeras. Aku ingin melihat sendiri bagaimana mereka beribadah, jawabnya mantap. Hari Jumat pun tiba. Ali, yang masih berstatus seorang Kristen, memasuki ruang ibadah dengan perasaan campur aduk, penasaran, gugup, dan sedikit tegang. Ia dikelilingi oleh para narapidana berkulit hitam dan satu-satunya orang Turki yang ia kenal, Omar. Tak ada wajah-wajah yang familiar baginya. Tapi yang mengejutkan bukanlah orang-orang itu, melainkan suara yang mengalun dari arah depan. Azan. Seruan yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Suaranya begitu indah, menyentuh kalbu. Ali menoleh ke arah Omar dan bertanya, "Lagu apa ini?" Omar tersenyum dan menjawab, "Ini bukan lagu. Ini panggilan untuk salat." Ia pun menerjemahkan makna azan bagi Ali, dan Ali hanya bisa mengangguk sambil membatin, "Ini luar biasa indah." Omar lalu mengajaknya berwudu. Dengan penuh kesabaran, Omar mengajarkan bagaimana cara menyucikan diri sebelum beribadah. Ali melakukannya meskipun saat itu ia belum menjadi Muslim. Ia hanya ingin merasakan pengalaman itu secara utuh. Kemudian mereka duduk mendengarkan khotbah Jumat. Saat tiba waktu salat, Omar berkata padanya, "Duduk saja di samping. Lihat saja dulu bagaimana kami melakukannya." Namun Ali ingin lebih. Ia berdiri dan melangkah ke barisan depan. Ia ingin melihat lebih dekat, ingin tahu apakah semua ini nyata. Ia memandangi para pria kekar dan bertubuh besar itu. Orang-orang yang di luar ruang ibadah tampak keras dan menakutkan. Tapi saat mereka berdiri di hadapan Sang Pencipta, semuanya berubah. Mereka mendukkan kepala dalam kerendahan hati, wajah-wajah mereka lembut, mata mereka tertunduk penuh takzim. Ali terpaku. Bagaimana mungkin orang-orang seperti ini bisa berubah begitu dalam saat beribadah, pikirnya. Tapi momen yang paling menyentuh hatinya belum datang. Sampai mereka bersujud. Saat itu terjadi, Ali melihat sesuatu yang belum pernah ia saksikan seumur hidupnya. Mereka meletakkan kening ke tanah, berserah sepenuhnya kepada Tuhan, dengan tubuh dan hati yang penuh kepasrahan. Tidak ada kekuatan atau ego yang tersisa dalam diri mereka, yang ada hanya ketundukan total di hadapan Sang Pencipta. Dan saat itulah, saat mereka bersujud, Ali merasa hatinya terbuka. Itu dia, batinnya. Itu dia. Inilah kebenaran. Aku harus menjadi Muslim. Hari ini. Setelah salat selesai, Ali menoleh pada Omar dengan mata yang berkaca-kaca. Ia berkata dengan suara gemetar, "Aku tidak tahu apakah ada Muslim kulit putih di dunia ini, tapi hari ini kamu harus membuat pengecualian. Aku tidak akan pergi dari sini sampai kamu mengajariku menjadi Muslim. Aku ingin bersyahadat hari ini." Omar menunduk dan menangis. Ia memeluk Ali dan membimbingnya membaca 2 kalimat syahadat. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Hari itu, tahun 1991, di sebuah penjara bernama Wala Wala, Ali resmi menjadi seorang Muslim. Setelah bersyahadat, Ali merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, kedamaian yang mendalam. Ia merasa seolah-olah baru saja dilahirkan kembali, tapi kali ini dengan tujuan yang jelas, hidup sebagai seorang Muslim. Namun kegembiraan itu tak bertahan lama. Kini, ia harus menghadapi kenyataan bahwa ia harus memberitahu keluarganya. Ayahnya, seorang Kristen evangelis yang taat, adalah orang pertama yang ia hubungi. Dalam percakapan telepon dari penjara, Ali berkata dengan jujur, "Ayah, aku sudah menjadi Muslim." Reaksi sang ayah langsung berubah. Suaranya meninggi. "Kamu menyembah Dewa Bulan sekarang?" Ali menjawab dengan tenang, "Tidak, Ayah. Aku menyembah satu Tuhan, Tuhan yang sama dengan Tuhan Yesus, Musa, dan Ibrahim." Namun sang ayah tidak bisa menerima itu. Ia mengucapkan kata-kata kasar dan akhirnya memberi ultimatum. "Kalau kamu tetap dalam agama ini, kamu bukan anakku lagi. Semua warisanmu, 6 digit akan hilang. Kamu tidak akan mendapatkan apa-apa dariku." Ali terdiam sejenak, lalu berkata, "Ayah, aku akan patuh dalam semua hal, kecuali ini. Ini bukan tentang uang, bukan tentang warisan. Ini tentang keselamatanku di akhirat. Jadi silakan berikan hartamu kepada siapa saja, aku tidak peduli. Aku tetap akan menjadi seorang Muslim." Beberapa minggu kemudian, Ali menerima surat dari ayahnya melalui bos penjara. Surat itu menyatakan bahwa warisannya yang bernilai $600.000 telah dicabut sepenuhnya. Ayahnya benar-benar menghapus namanya dari wasiat keluarga. Namun Ali tidak menyesal sedikit pun. Ia tahu apa yang ia pilih adalah kebenaran. "Apa gunanya $600 juta," ujarnya kemudian, "kalau pada akhirnya kita semua akan masuk ke dalam kubur dan dihisap oleh Allah?" Sementara ayahnya menolak, ibunya justru mengambil sikap berbeda. Ia tidak sepenuhnya mengerti keputusan putranya, tapi ia tidak mengusirnya.
Bahkan setelah Ali bebas dari penjara, ia tinggal bersama ibunya selama beberapa bulan. Namun seluruh keluarga besarnya, saudara dan kerabat lainnya memutuskan hubungan dengannya. Selama 15 tahun, tidak satu pun dari mereka berbicara kepadanya. Hanya ibunya yang bertahan. Ketika Ali keluar dari penjara dan pertama kali mengunjungi masjid di luar, ia bertemu dengan seorang imam. Ia menceritakan semua kisahnya tentang penjara, keislamannya, keluarganya, dan warisan yang hilang. Tanpa sepengetahuannya, dua orang laki-laki asal Arab Saudi yang sedang berada di masjid mendengarkan percakapan itu. Mereka bernama Khalid dan Abdurrahman. Beberapa hari kemudian, mereka mendekati Ali dan berkata, "Kami akan merasa terhormat jika kamu mau tinggal bersama kami. Kamu tidak perlu membayar apapun. Kami akan mengurus kebutuhanmu dan mengajarkan Islam." Ali menerima tawaran itu dan tinggal bersama mereka selama 1 tahun. Mereka sangat baik, penuh kasih sayang dan sabar dalam bimbingnya. Setahun kemudian, ketika ia sudah mandiri dan tinggal di apartemennya sendiri, barulah ia mengetahui kebenaran yang mengejutkan. Khalid dan Abdurrahman adalah keturunan dari keluarga Nabi Muhammad, Ahlul Bait. Ali terkejut. Ia tak pernah membayangkan bahwa ia, seorang mu'alaf yang baru saja mengenal Islam, telah menjadi tamu keluarga Nabi dan belajar langsung dari mereka. Bagi Ali, semua itu adalah anugerah dari Allah. 32 tahun telah berlalu sejak hari Ali bersyahadat di dalam penjara. Kini ia tinggal di Oklahoma dan bekerja sebagai sopir truk. Namun, kehidupannya tidak hanya tentang pekerjaan atau rutinitas harian. Ia menjalani peran yang lebih besar sebagai penyampai dakwah, khususnya di media sosial. Ali membuat akun TikTok dengan nama Maliki Klik, sebuah platform di mana ia berbagi kisah hidup, refleksi keislaman, serta mengajak Muslim untuk kembali kepada agama mereka. Ali memahami bahwa banyak orang merasa telah terlalu jauh dari Islam, tidak salat, merasa tak layak kembali. Tapi ia selalu menyampaikan pesan yang sama, Inna Allah Ghafurur Rahim. Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kembalilah. Ali tidak hanya bicara dari teori, ia bicara dari pengalaman. Ia tahu bagaimana rasanya kehilangan arah, jatuh ke dalam kejahatan, kehilangan keluarga, bahkan kehilangan hak waris. Tapi ia juga tahu apa artinya menemukan kebenaran dan hidup dalam keikhlasan. Melalui TikTok, Ali telah membawa 6 orang masuk Islam. Namun yang paling menggetarkan hatinya adalah kisah seseorang bernama Rob. Rob bergabung dalam siaran langsung Ali sebagai non-Muslim. Kata pertama yang keluar dari mulutnya adalah, "Aku sudah menontonmu." Ali seperti biasa menyambutnya dengan ramah. Namun ia tak tahu, malam itu Rob sebenarnya sedang merencanakan bunuh diri. Ia merasa hidupnya hampa dan tak berarti. Namun setelah berbicara dengan Ali dan mendengar kisahnya, Rob membatalkan niat tersebut. Ia memeluk Islam. Dan bukan hanya itu, dalam 6 bulan setelah bersyahadat, Rob mengajak 125 orang lainnya masuk Islam. Ali menyebut kejadian ini bukan sebagai kebetulan, melainkan takdir dari Allah. Ia meyakini setiap tindakan kecil, setiap dakwah yang tulus, setiap ajakan yang lembut, bisa menyentuh hati orang lain dengan cara yang tak terduga. Bagi Ali, dakwah bukan hanya tentang berbicara. Dakwah adalah tentang hadir, tentang menjadi saksi bahwa siapapun bisa berubah, dan siapapun bisa kembali kepada Allah, tidak peduli seberapa kelam masa lalunya. Pada suatu malam, Ali mengalami mimpi yang tidak akan pernah ia lupakan. Dalam mimpi itu, ia sedang berada di sebuah padang pasir yang sangat luas dan panas. Di kejauhan, ia melihat seseorang berpakaian putih, dikelilingi cahaya, wajahnya bersih dan bersinar. Begitu mulia hingga Ali langsung tahu siapa orang itu, Rasulullah. Ali berlari ke arah beliau. Napasnya tersengal, tapi hatinya bergetar dengan harapan. Ia ingin sekali mendekat, ingin berada di sisi orang yang telah membawa cahaya Islam ke dunia. Namun di saat-saat terakhir, sebelum ia bisa menyentuh Rasulullah, seseorang menghentikannya. Sosok itu berkata, belum waktunya. Ali terbangun dengan tubuh gemetar dan air mata mengalir. Ia sadar bahwa mimpinya bukan sekadar bunga tidur. Itu adalah pengingat bahwa jalan yang ia tempuh memang penuh berkah, tapi perjuangannya belum selesai. Masih banyak yang harus ia lakukan. Masih banyak jiwa yang bisa ia sentuh. Sejak hari itu, cintanya kepada Nabi Muhammad semakin dalam. Ia merasa terhubung secara spiritual, tidak hanya melalui syariat, tetapi juga melalui perasaan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dalam setiap langkah dakwahnya, Ali selalu mengingat bahwa apapun yang ia lakukan karena cinta.
Bukan untuk popularitas, bukan untuk pengikut, tapi karena ia ingin meneladani Rasulullah, membawa manusia dari gelap menuju cahaya. Kini Ali tidak lagi memiliki ayah, tidak memiliki warisan, dan masih dijauhi oleh sebagian besar keluarganya. Namun ia memiliki sesuatu yang jauh lebih besar. Iman, saudara seiman, dan ketenangan dalam hatinya yang tak bisa dibeli dengan harta dunia. Ia sering berkata kepada para pengikutnya di TikTok, "Kalian mungkin merasa telah terlalu jauh, tapi aku lebih jauh dari kalian. Dan Allah tetap memanggilku kembali. Maka yakinlah, Dia juga sedang memanggil kalian." Semoga kisah ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.